Halo semuanya, hari ini kami dari Aksara Rasa sedang menjalankan observasi untuk membedah lebih dalam mengenai komponen gastronomi. Kami akan mengajak teman-teman semua melihat bagaimana kuliner khas Jawa beradaptasi dan berkembang di Bandung melalui lensa digitalisasi. Tujuan kami bukan sekedar mencicipi makanan, melainkan mengamati bagaimana elemen sejarah, budaya, cara penyajian, hingga penggunaan bahan baku lokal membentuk identitas sebuah destinasi kuliner. Selain itu, kami juga meninjau sejauh mana teknologi digital mulai berperan dalam melestarikan rasa tradisional di tengah modernitas kota. Kami akan membawa teman-teman melintasi jembatan rasa dari Jawa menuju jantung kota Bandung melalui 3 titik ikonik yaitu Gudeg Banda, Saji Marem Dago, dan SSB Haja Hesti Widodo. Gudeg Banda sudah ada sejak tahun 1970. Di sini kita melihat komponen klasik berupa nangka muda, krecek, dan opor ayam. Menariknya, mereka memiliki sistem menu yang sangat terorganisir dari paket komplit hingga porsi Nusantara. Gudeg Banda adalah kuliner gudeg legendaris di Bandung yang terkenal dengan rasa manis, legit, dan kreceknya yang pedas. Berlokasi di Jalan Lombok nomor 57 dan Jalan Taman Cibenyi Selatan nomor 33, buka setiap hari setiap jam 8 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Tempat ini menawarkan paket gudeg komplit, nasi, ayam, telur, dan krecek dengan harga paketnya Rp50.000. Menu andalannya adalah gudeg tipe basah dengan lauk krecek pedas, ayam, opor ataupun goreng, tahu, dan telur pindang. Ciri khasnya rasanya didominasi dengan khas Jogja yang manis, namun tetap disukai lidah lokal Bandung, serta kreceknya yang dianggap sangat enak. Gudeg Banda menjadi pilihan populer untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam karena lokasinya yang strategis berada di pusat kota Bandung. Begitu piring diletakkan di meja, hal pertama yang menyerang indera kita adalah aromanya. Ada perpaduan antara gula Jawa yang terkaramelisasi dan gurih santan yang sangat pekat. Secara visual, piring ini terlihat berat dan penuh dengan lauk. Di sini kita tidak bicara soal rasa yang halus, tapi soal rasa yang berani dan langsung menusuk lidah. Mari kita bedah satu persatu komponen yang ada di hadapan kami ini. Kita mulai dari dasarnya, yaitu nasi. Ada yang unik di sini. Nasinya bukan sekadar nasi putih biasa, saat dikunyah ada jejak rasa gurih kelapa yang samar, seperti dimasak dengan sedikit santan atau daun salam yang memberikan fondasi gurih sebelum kita bertemu dengan lauk yang manis. Lalu kita beralih ke nangkanya. Ini adalah bintang utama yang sangat mengejutkan lidah kami. Nangkanya dimasak sampai benar-benar hancur dan lumer atau tender, tapi rasa manisnya, wow, ini sangat manis ya. Mungkin bagi sebagian orang akan terasa terlalu intens. Lalu ada ayam opor. Dagingnya sangat empuk, bumbunya meresap sampai ke serat terdalam. Menariknya, ayam ini diselimuti kuah areh atau santan kental yang memberikan tekstur creamy di mulut. Kemudian telur pindangnya. Telur ini punya warna coklat yang cantik hingga ke bagian putih telurnya. Tekstur putih telurnya sedikit kenyal, sementara bagian kuningnya sangat padat. Jangan lupakan tahu putihnya. Tahu ini berfungsi seperti spons yang menyerap semua kuah gudeg. Begitu digigit, sari-sari manisnya keluar membanjiri lidah. Nah, untuk menyeimbangkan semua rasa manis tadi, barulah kita beralih ke krecek. Ini adalah komponen favorit kami untuk menetralkan rasa. Kreceknya kenyal, tidak lembek, dan punya level pedas yang cukup tajam. Sensasi pedas dari krecek ini sangat krusial, karena kalau tidak ada krecek, rasa manis dari nangka dan tahu tadi akan terasa sangat berat dan mungkin membuat kita cepat merasa enak. Untuk kalian pencinta jeroan, ati ampela di Gudeg Banda ini punya tekstur yang solid. Atinya tidak pahit dan ampelannya dibersihkan dengan sangat baik sehingga tidak ada aroma amis. Ati ampela ini dimasak dengan bumbu semur yang punya profil rasa manis yang konsisten dengan lauk lainnya. Jika semua itu masih kurang menantang, ada sambal tambahan di pinggir piring. Sambalnya bertipe sambal bajak yang berminyak, punya sedikit aroma terasi, dan untungnya sambal ini memberikan sedikit tendangan rasa asin dan pedas yang sangat kami butuhkan untuk memotong dominasi gula Jawa di piring ini. Secara keseluruhan, pengalaman makan di Gudeg Banda adalah sebuah perjalanan menarik bagi lidah yang tidak terbiasa dengan makanan manis. Dari nasi yang gurih kelapa, tahu yang juicy, hingga ati ampela yang empuk, semuanya disatukan oleh satu benang merah, manis yang pekat. Bagi kami, kunci menikmati piring ini adalah dengan mencampurkan semua lauknya menjadi satu suapan besar agar rasa pedas krecek dan asin sambal bisa menyeimbangkan rasa manis nangkanya. Dengan porsi yang sangat mengenyangkan, piring seharga Rp50.000 ini benar-benar memberikan representasi kuliner Jawa yang paling berani di tengah kota Bandung. Selanjutnya ke Jalan Trunojoyo. Di sini kita mencicipi soto sapi dan soto ayam kampung.
Soto spesial Boyolali Haji Hesti ini adalah usaha yang telah berdiri sejak tahun 2002 dan mulai dikembangkan dengan membuka outlet-outlet baru pada tahun 2012. Hingga saat ini, mereka memiliki 42 cabang yang tersebar di 13 kota besar di Indonesia. Visi mereka adalah menjadikan soto spesial Boyolali Haji Hesti mendunia dan mensejahterakan orang banyak. Spesial Soto Boyolali Haji Hesti Widodo terkenal dengan soto sapi dan ayam kampungnya yang disajikan di mangkuk kecil khas Jawa Tengah. Lengkap dengan garansi pasti panas yang bikin sensasi makannya makin mantap. Gak cuma sotonya aja, yang bikin nagih adalah deretan lauk panggung atau satean dan gorengannya yang super lengkap di atas meja. Mulai dari sate paru, sosis solo, sampai mendoan hangat. Semuanya dibanderol dengan harga yang sangat ramah di kantong. Berlokasi pada Jalan Trunojoyo nomor 25, Citarum, Bandung. Dekat area Dago dan Gazebo. Buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam. Kisaran harga sangat terjangkau, bahkan bisa dibilang harga kaki lima. Soto mulai dari Rp10.000 hingga Rp16.000. Lauk pauk mulai dari Rp2.000-an saja. Suasana di sini sangat kontras dengan dua tempat sebelumnya, lebih dinamis, cepat, dan ramai oleh pengunjung yang mencari kesegaran. Satu hal yang menjadi ciri khas di sini adalah tagline, garansi pasti panas. Secara gastronomi, suhu makanan sangat mempengaruhi persepsi rasa, dan SSB benar-benar memastikan kuah soto mereka tetap berada di titik didih yang tepat saat sampai di meja kita. Kami memesan soto sapi besar dan soto ayam kampung besar. Mari kita bedah kuahnya. Tipikal soto Boyolali adalah kuah bening yang kaya akan aroma bawang putih goreng dan juga jahe. Soto sapinya memiliki kaldu yang lebih bold dan gurih daging yang kuat. Sementara soto ayam kampungnya terasa lebih ringan, bersih, dan juga segar. Daging sapinya dipotong dadu dan sangat empuk, sedangkan suiran ayam kampungnya memberikan tekstur yang padat. Di dalamnya sudah ada nasi, soun, dan tauge pendek yang memberikan sensasi renyah di setiap sendokan. Keunikan makan di sini adalah deretan lauk panggung yang menggoda di atas meja. Kami mencoba sate ampela, sate usus, dan sate telur puyuh. Semuanya dibumbui bacem yang manis gurih namun tetap ringan. Lalu ada sosis solo yang kulitnya lembut dengan isi ayam manis dan sosis basah yang punya tekstur kenyal yang unik. Kemudian jangan lewatkan tahu isi dan tempe mendoannya. Mendoan di sini tipenya lebih garing di pinggir namun tetap lembut di tengah. Ada juga tempe kering yang memberikan tekstur kriuk sebagai pengganti kerupuk. Cara makan terbaik adalah dengan mencelupkan lauk-lauk ini langsung ke dalam kuah soto yang panas. Meski pesanan kami cukup banyak dan beragam, mulai dari soto hingga berbagai jenis sate, totalnya hanya sekitar Rp121.000 untuk porsi 5 orang. Penggunaan sistem pembayaran digital seperti kris yang kami gunakan menunjukkan bahwa warung soto tradisional pun sudah sangat melek akan teknologi. Secara keseluruhan, SSB Haji Hesti Widodo adalah tempat yang sempurna, segar, cepat, murah, namun tetap mempertahankan kualitas bahan baku yang otentik. Saji Marem merupakan rumah makan Jawa Tengah yang diciptakan dengan sepenuh hati untuk mengenal lebih dekat sajian rumahan khas Jawa Tengah. Bukan hanya perihal eksplorasi mencicipi sajian rumah, tapi juga proses menciptakan pengalaman kuliner. Saji Marem menawarkan pengalaman wedangan. Ada wedang aslek, es dawet ireng, dan bubur Jawa. Ini adalah gastronomi yang menenangkan atau comfort food. Saji Marem adalah restoran masakan rumah khas Jawa Tengah yang sedang populer di kawasan Dago, Bandung karena menyajikan suasana otentik ala Yogyakarta. Berbeda dengan gudeg Banda yang spesifik pada gudeg, Saji Marem menawarkan konsep prasmanan dengan lebih dari 70 pilihan menu. Alamatnya Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 365 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Buka dari jam 10 pagi, tapi khusus weekend buka jam 7 untuk sarapan. Menu wajibnya ada mangut iwak pe yang gurih pedas dan bubur Jawa yang manis limpit. Rasanya otentik banget. Perjalanan kita berlanjut ke kawasan Dago yang sejuk, menuju Saji Marem. Begitu melangkah masuk, hiruk-pikuk jalanan Dago seolah teredam oleh arsitektur limasan yang megah dan tenang. Di sini kita disambut dengan konsep prasmanan yang sangat kental nuansa Jawanya. Deretan kuali tanah liat berisi aneka lauk pauk berjajar rapi, mengeluarkan aroma rempah dan santan yang sangat menggoda. Suasana ini benar-benar membawa memori kita kembali ke dapur rumah nenek di kampung halaman. Menu pertama yang wajib dibahas adalah tempe mendoan. Ini bukan sekedar tempe goreng biasa, mendoan di Saji Marem hadir dengan potongan yang lebar namun tipis, diselimuti oleh adonan tepung yang sengaja dibuat mendo atau setengah matang. Teksturnya sangat lemas, lembut, dan sedikit berminyak. Adonannya kaya akan irisan daun bawang yang memberikan aroma segar. Begitu digigit, sensasi kenyal dari tepung dan gurihnya kedelai tempe menyatu dengan sempurna. Sangat cocok dinikmati selagi panas, memberikan tekstur yang kontras namun harmoni di setiap kunyahan.
Selanjutnya kami mencicipi bubur Jawa. Secara visual, penampilannya sangat cantik, perpaduan warna putih bersih dari bubur sumsum dan coklat pekat dari juru atau gula merah. Tekstur buburnya luar biasa halus, menyerupai sutra yang langsung lumer saat menyentuh lidah. Rasa gurih santannya sangat konsisten, tidak pecah, mengimbangi rasa manis legit dari gula Jawa cairnya. Di dalamnya juga terdapat campuran butiran mutiara yang memberikan kejutan tekstur kenyal di tengah kelembutan bubur. Ini adalah definisi makanan yang sangat menenangkan di tengah cuaca Dago yang dingin. Nah, ini dia primadona kesegaran kami, yaitu es dawet ireng. Berbeda dengan dawet hijau pada umumnya, dawet ini berwarna hitam pekat yang didapat secara alami dari abu merang. Proses tradisional ini memberikan aroma yang sangat khas dan unik. Butiran dawetnya punya tekstur yang lebih padat dan sangat kenyal, licin saat masuk ke kerongkongan. Dawet ini berenang dalam kuah santan yang segar dan disiram gula Jawa cair di bagian atasnya. Saat diaduk, gradasi warnanya berubah menjadi abu-abu kecoklatan yang menggoda. Rasa manisnya sangat earthy atau membumi, tidak berlebihan, dan memberikan kesegaran yang instan sekaligus menutup rasa gurih dari makanan sebelumnya dengan sempurna. Sebagai penyeimbang, kami juga menyeruput wedang asle. Kuah santan hangatnya berisi ketan pulen, potongan roti tawar yang empuk karena menyerap kuah, dan kacang sangrai yang renyah. Total santapan kami di sini hanya sekitar Rp120.000 untuk porsi berlima. Saji Marem berhasil membuktikan bahwa kuliner tradisional bisa tampil sangat estetik tanpa kehilangan jiwanya. Perpaduan antara mendoan yang gurih, bubur yang lembut, dan dawet ireng yang segar menjadikan lokasi ini sebagai titik observasi yang sangat kaya akan tekstur dan rasa. Dari ketiga tempat ini, kita belajar bahwa kuliner tradisional Jawa dapat tetap eksis di Bandung karena konsistensi rasa dan adaptasi terhadap teknologi mulai dari sistem kasir digital hingga promosi di media sosial. Setelah menempuh perjalanan dari pusat kota ke sejuknya Dago hingga ke keramaian di Trunojoyo, kami menyadari satu hal penting. Fenomena ini adalah bentuk nyata dari globalisasi gastronomi. Kuliner Jawa di Bandung bukan sekedar soal mengobati rindu kampung halaman, dari rasa manis yang sangat intens di gudeg Banda, kelembutan bubur Jawa di Saji Marem, hingga kesegaran kuah panas di SSB Haja Hesti Widodo, semuanya menunjukkan bagaimana identitas lokal Jawa mampu beradaptasi dan berkompromi dengan selera serta gaya hidup masyarakat urban di Bandung. Setiap suapan adalah cerita tentang konsistensi resep yang dijaga selama puluhan tahun agar tetap autentik meskipun berada di tanah Pasundan. Hal ini membuktikan bahwa menjadi tradisional bukan berarti tertinggal. Lokalisasi digital justru menjadi jembatan agar warisan kuliner ini bisa diakses lebih luas oleh generasi masa kini dan tetap relevan di masa depan. Di balik sepiring makanan, ada sistem yang kompleks dan dedikasi yang besar. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Matur nuwun dan tetap lestarikan rasa Nusantara.